Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 online PMH tahap 2 ingin memaparkan tentang review materi FGD. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Saya atas nama Megawati dengan NIM B0212111051. Materi yang akan saya bawakan yaitu pengertian definisi. Definisi merupakan batasan atau konsep tentang sesuatu sehingga dapat dibedakan dengan sesuatu yang lain. Pembagian definisi menurut mazhab ada dua, yaitu definisi normatisme dan definisi realisme. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Heri Andini Surya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Heriandini Surya dengan NIM B0212111054. Materi selanjutnya yaitu pengertian dari keilmuan dan berpikir. Keilmuan adalah menemukan atau meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia, atau keilmuan juga dapat diartikan sesuatu yang sudah teruji kebenarannya. Sedangkan berpikir adalah proses gerak akal yang dari tidak tahu menjadi tahu, atau dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang belum teruji kebenarannya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Rafli. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM B0212111056 dari kelompok 8 online. Definisi nominalis adalah definisi yang menjelaskan arti suatu istilah yang berisi informasi cukup untuk memberikan pemahaman tentang istilah tersebut atau berdasarkan asal-usul kata. Contoh definisi nominalis, misalnya atlet adalah olahragawan, seruling adalah alat musik tiup. Sedangkan definisi realis adalah penjelasan tentang hal yang ditandai oleh suatu term. Contohnya itu didasari oleh hakikat, ciri-ciri, fungsi, dan sebab. Itu saja. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Widya Astuti. Baik, saya Widya Astuti dengan NIM B0212111061 akan menjelaskan tentang pengertian ilmu dan pengetahuan. Pengertian ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode dan ilmiah. Contohnya, bahasa dan penelitian. Sedangkan pengertian pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang belum terjadi kebenarannya. Baik, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Aunur Rafika Fatima. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rafika Fatima Sarah dengan NIM D0212111062. Saya akan menjelaskan tentang pembagian ilmu pengetahuan. Pembagian ilmu pengetahuan itu ada tiga. Yang pertama, ilmu alamiah. Ilmu alamiah adalah ilmu yang mempelajari seluruh alam beserta isinya dan mengkaji pengetahuan tentang gejala-gejala dalam alam semesta. Yang kedua, ada ilmu sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari aspek komersial yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir ada ilmu budaya. Ilmu budaya adalah suatu ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaannya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Habil Anwar. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hafil Anwar dengan NIM B0212111086. Kali ini saya akan memaparkan apa itu metode berpikir. Metode berpikir terbagi menjadi dua, yaitu metode berpikir induktif dan deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. Contohnya, semua mahasiswa baru mengikuti PMH dan yang lulus bisa masuk UKM. Anto adalah mahasiswa baru yang mengikuti PMH. Anto adalah mahasiswa baru yang lulus PMH. Kedua, metode berpikir induktif.
Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Contohnya, jika dipanaskan, besi memuai. Jika dipanaskan, tembaga memuai. Jika dipanaskan, emas memuai. Sekian. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudari Naila Aurelia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Naila Aurelia dengan NIM B021211065. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian epistemologi. Kata epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani. Epistima yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Epistemologi ialah cabang filsafat yang membahas tentang teori pengetahuan atau teori atau alat pengetahuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfia Lamdar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Alfia Lamdar dengan NIM B021211066. Saya dan teman saya akan menjelaskan asal-usul pengetahuan. Yang pertama, empirisme. Empirisme merupakan suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menggunakan alat indera, sumbernya berasal dari alam, metodenya menggunakan metode induksi. Yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme, doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran harus ditentukan melalui pembuktian, logika, akal, dan analisis yang berlandaskan fakta. Rasionalisme menggunakan alatnya dari akal, dan sumbernya dari akal, dan metodenya menggunakan metode deduksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadel Anugrah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fadel Anugrah dengan NIM B021211068. Saya akan melanjutkan ke sistem berpikir yang ketiga, yaitu skriptualisme. Skriptualisme adalah sebuah sistem berpikir yang dalam menilai kebenaran digunakan teks kitab. Asumsi dasar yang terbangun adalah teks dalam kitab mutlak adanya. Oleh karenanya, dalam penilaian kebenaran harus sesuai dengan teks kitab. Alat yang digunakan dalam masa berpikir ini ialah indera, yang bersumber dari buku atau kitab dan menggunakan metode doktrin. Jadi selanjutnya akan dibawakan oleh Amalia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amalia Sapitri dengan NIM B02121097. Saya akan menjelaskan tentang teori intiga. Dalam pandangan filsuf Muslim yang dikemukakan oleh M. Bakis SHDR pada tahun 1931, hadirnya pengetahuan tasawur atau konsepsi dalam benak manusia melalui dua tahap. Tahap tersebut dikenal sebagai tahap teori intiga atau disposisi. Pertama, tahap hadirnya pengetahuan primer, yakni munculnya gagasan atau pengetahuan sederhana melalui persepsi inderawi. Pengetahuan primer tersebut misalnya putih, tekstur, dan bunyi pada kertas. Kedua, tahap daur penciptaan atau pengetahuan yang didapatkan melalui tahap primer adalah hadirnya pengetahuan sekunder dalam benak manusia melalui proses disposisi intiga persepsi akal. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Anissa Atifah Katsir. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Atifah Katsira. NIM B021211070 akan menjelaskan tentang alat pengetahuan. Di sini ada 3 tentang alat pengetahuan. Pertama, indera merupakan sistem fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon terhadap serangkaian stimulasi secara fisik. Saat suatu indera mengenali atau merasakan sesuatu, indera akan mengumpulkan informasi untuk memberikan persepsi dan respon terhadap apa yang diketahuinya. Fungsinya menangkap warna, bentuk, dan massa. Yang kedua ada khayal, yaitu berfungsi mengabstraksikan, memperbandingkan, dan mempersekutu objek. Yang ketiga ada akal. Akal adalah suatu peralatan rohaninya manusia yang berfungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar, serta menganalisis sesuatu atau menghukumi objek. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Elias Begaria. Baik, perkenalkan saya Elias Bagariang dengan B021211072.
prinsip non-konstruksi. Prinsip ini digunakan adalah prinsip menentukan baik benar atau tidaknya suatu premis, di mana dalam prinsip ini tidak boleh adanya benar dan salah dalam waktu yang sama dan aspek yang sama pula. Contohnya, Muhammad adalah seorang polisi dan bukan polisi. Ini adalah sebuah konstruksi. Jadi untuk konstruksinya adalah bahwa Muhammad sebagai polisi sampai tahun 2020 dan sekarang tidak polisi lagi. Materi saya akan dilanjutkan oleh Saudari Meranti Putri. Baik, perkenalkan saya Meranti Putri dengan NIM B0212111073. Prinsip yang kedua yaitu prinsip identitas yang menyatakan bahwa sesuatu adalah sama dengan dirinya sendiri. Pernyataan ini tidak mungkin mempunyai nilai benar dan tidak benar pada saat yang sama. Dengan kata lain, sesuatu tidaklah mungkin secara bersamaan, merupakan A dan non-A. Secara matematika dirumuskan A sama dengan A. Contoh sederhananya, jika sesuatu itu ialah A, maka ia adalah A, bukan B, C, ataupun D. Prinsip ini apabila dijelaskan secara detail, maka berbunyi apabila posisi itu benar, maka benarlah ia. Maksud dari proposisi ini adalah susunan kata yang memuat pemikiran. Contohnya, sebuah adonan tepung atau roti berbentuk bulat yang di tengahnya berlubang, itu adalah proposisi dari donat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Al-Faid Abdul Rahman. Perkenalkan, nama saya Al-Faid Abdul Rahman dengan NIM 0212111078. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan prinsip kausalitas. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua hal memiliki sebab dan melahirkan akibat. Contohnya, Hafil mengendarai kendaraan bermotor dengan ugal-ugalan, dan hal itu dapat menyebabkan Hafil terjatuh dari motor. Sekian, terima kasih. Petir selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadilah. Baik, perkenalkan nama saya Fadila Rahman dengan NIM B0212111077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah. Sejarah sendiri terbagi menjadi 6, yaitu Yunani kuno, Yunani klasik, abad pertengahan, Renaissance, modern, dan postmodern. Yang pertama, Yunani kuno. Di sini coraknya berpikir masih bagaimana asal-usul pembentukan bumi. Contohnya, Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula alam semesta, dan ia juga terkenal dengan pernyataannya yaitu bahwa air adalah dasar dari segala-galanya di alam semesta. Yang kemudian Demokritus yang menyatakan bahwa segala sesuatu tersusun oleh atom dan partikel terkecil adalah atom. Dan yang terakhir Herakleitos yang menurutnya tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Ia juga dikenal dengan ucapannya yaitu Pantarei Kai Uden Mene yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada satupun yang tetap. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari kita Cahyani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Cahyani dengan NIM B0212111098. Materi selanjutnya adalah sejarah ilmu pengetahuan pada zaman Yunani klasik. Ada beberapa tokoh terkenal pada zaman ini. Jadi tokoh-tokoh yang dikenal pada zaman ini dikenal dengan sebutan The Gangs of Three, di mana terdiri dari Sokrates, Plato, dan Aristoteles, di mana ketiga tokoh ini berperan besar dalam kemudian membentuk pola pikir Barat atau Western minds, di mana Sokrates dengan teorinya yaitu pemikiran, di mana Sokrates dengan teorinya yang menekankan pentingnya argumentasi dan pemikiran kritis dalam berpikir. Kemudian Plato menekankan perlunya untuk selalu mencari kebenaran dan mempertahankan pemikiran kritis, sedangkan Aristoteles yang merupakan murid dari Plato dan merupakan guru dari Agung Alexander, yang dimana mengembangkan pemikiran kategoris, di mana segala sesuatu harus dapat didefinisikan dan dikategorikan. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Siti Zakia. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Zakia dengan NIM B0212111087. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Pada abad ini disebut sebagai abad kegelapan, di mana pada saat Plato dan Aristoteles berkembang, pada abad ini justru mengalami kegagalan
karena kebenaran kembali pada otoritas gereja dan moralnya jauh dengan ajaran kitab suci. Pada abad ini muncul tokoh seperti Galileo Galilei. Pada periode ini juga dunia nyaris tidak mengalami perkembangan, baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Andika Yudi Putra Pratama. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andika Yudi Putra Pratama dengan NIM B0212111091. Saya akan membahas tentang Renaissance. Renaissance adalah gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin renaître yang terdiri dari dua kata, yakni re berarti kembali dan naître berarti lahir. Dengan begitu, Renaissance dapat diterjemahkan sebagai masa terlahir kembali. Gerakan perubahan ini dimulai dari Italia yang kemudian menyebar ke seluruh benua Eropa. Julius Michelet merupakan sejarawan yang pertama kali mendefinisikan dan memperkenalkan istilah Renaissance dalam karyanya yang berjudul Histoire de France. Secara garis besar, ciri utama dari Renaissance adalah humanisme, yaitu memanusiakan manusia, kemudian empirisme yang berarti kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah rasionalisme, yaitu kebebasan dalam mengembangkan pikiran. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Andi Tasya Lutfi Musa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Andi Tasya Lutfi Musa dengan NIM B0212111092. Selanjutnya, saya akan menjelaskan zaman modern. Zaman modern dimulai pada abad ke-15. Zaman ini ditandai dengan adanya berbagai penemuan di bidang ilmiah. Sesungguhnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern dirilis sejak zaman Renaissance. Awal mula dari suatu masa baru ini ditandai oleh usaha Descartes, yaitu memberikan filsafat suatu bangunan yang baru. Filsafat tersebut berkembang bukan pada zaman Renaissance, melainkan pada zaman sesudahnya, yaitu zaman modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Fatimah Sari Abdillah. Baik, terima kasih. Saya Siti Fatimah Sari Abdillah. Pembahasan selanjutnya mengenai zaman postmodern. Jadi jika sebelumnya zaman modern itu ditandai dengan afirmasi diri manusia sebagai subjek, di zaman postmodern itu merupakan kritik atas masyarakat modern yang ketinggalan memenuhi janjinya. Postmodern sendiri pertama kali muncul di Prancis sekitar tahun 1970-an, dan kata postmodern itu sendiri muncul sebagai bagian dari modernitas yang sebelumnya adalah benih posmo itu awalnya tumbuh di lingkungan arsitektur. Ketika postmodern mulai memasuki filsafat, itu bukan menjadi sebuah periode waktu lagi, tetapi menjadi sebuah konsep. Sebelumnya zaman postmodern itu mendasari metodenya dengan rasionalitas, sedangkan pada zaman postmodern itu seakan-akan tidak ada lagi standar dari kebenaran, semuanya relatif. Postmodern bersifat relatif, jadi kebenaran relatif, kenyataan atau realita adalah relatif, dan keduanya itu menjadi konstruk yang tidak berkesinambungan satu sama lain. Dalam singkatnya, postmodernisme, pikiran digantikan oleh keinginan, moralitas digantikan oleh keinginan, penalaran digantikan oleh emosi, dan moralitas digantikan oleh relativisme. Sekian revisi dari sub zaman postmodern, sekaligus menutup penyampaian revisi dari kelompok kami. Itulah revisi mengenai materi keilmuan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya semoga dimaafkan. Demikian kiranya, akhir kata saya mewakili semuanya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.